Sekitar 250.000 sebelum Masehi, baik dari peradaban timur maupun barat, sekelompok orang bijak dan orang tercerahkan saling muncul pada periode yang sama, seperti Laozi, Konfusius, Sakyamuni di India, Socrates dan Yesus di barat dan lain-lain. Satu persatu dari mereka turun ke dunia. Mereka mengajarkan prinsip-prinsip menjadi manusia, metode kultivasi menjadi Buddha dan cara mencapai Tao. Walaupun ajaran-ajaran mereka telah berlangsung selama ribuan tahun, namun masih memiliki dampak yang mendalam pada manusia hari ini. Apa yang terjadi di era itu? Apa yang membuat mereka muncul secara bersamaan pada saat itu? Kisah yang akan kami ceritakan hari ini adalah apa yang dilihat oleh orang spiritual atau para kultivator di tingkat dan alam mereka sendiri dengan menggunakan kemampuan supernormalnya. Bila teman-teman merasa sulit untuk menerimanya atau tidak percaya, dengarkanlah ini sebagai dongeng. Mungkin ada inspirasi yang bisa kita petik di dalamnya. Pada zaman yang sangat kuno, dalam alam semesta tidak ada bumi, hanya ada dunia suci para dewa dan Buddha atau Tuhan. Dunia para dewa dan Buddha atau surga Tuhan ini tersebar dalam tingkat demi tingkat di tubuh langit. Mereka mandiri masing-masing memiliki dewa, raja dan sang penguasa mereka sendiri. Para dewa, Buddha ataupun sang penguasa dalam tubuh langit dapat melihat jelas tingkat di bawah mereka dalam sekilas mata, dan bahkan dalam sebuah pikiran saja sudah dapat menciptakan sebuah tingkat tubuh langit yang lebih rendah di bawah mereka. Tetapi untuk dunia tingkatannya lebih tinggi dari tingkat mereka tidak bisa mengetahuinya. Contohnya sama seperti elektron dapat menembus molekul, molekul tidak dapat menembus elektron. Karena materi hidup yang halus dapat menembus materi hidup yang kasar, ada banyak dewa dan Buddha di alam semesta. Beberapa memiliki tubuh, beberapa tidak memiliki tubuh, hanya segumpal aliran energi atau cahaya. Mereka yang memiliki tubuh juga memiliki bentuk yang berbeda, dan beberapa bentuk tubuhnya sama seperti berbagai ras di bumi, hanya lebih cantik. Ada yang memiliki tubuh singa kepala manusia, kokoh dan perkasa, bentuknya beragam tak terlukiskan. Setiap lapisan tubuh kosmik memiliki sejarah yang berbeda dan lama waktu keberadaan juga berbeda. Dalam alam tubuh kosmik yang sama, dewa dan Buddha dari alam yang berbeda dapat berkomunikasi satu sama lain. Tentu saja, mereka tidak berbicara seperti manusia. Mereka menggunakan telepati atau pemikiran mereka untuk saling berkomunikasi. Seiring waktu berjalan, elemen ego pun muncul di alam semesta dan kehidupan mulai berubah menjadi kurang murni. Ego membuat kehidupan menjadi berat, seperti cahaya menjadi merah muda. Misalnya tidak peduli seberapapun ringannya bulu, ia akan tetap jatuh ke bawah. Oleh sebab itu, jika suatu kehidupan yang memiliki faktor ego, ia tidak bisa bertahan di tingkat tinggi alam semesta. Banyak makhluk hidup di alam semesta juga jatuh setingkat demi setingkat, dan akhirnya jatuh ke lapisan tingkat terendah dalam alam semesta. Sampai lapisan tingkat terendah dalam alam semesta, tidak ada tempat lagi untuk menampung mereka. Kehidupan ini kemudian menghadapi dihancurkan. Oleh karena adanya perubahan kualitatifnya, tubuh langit yang paling dekat lapisan tingkat bawah akan hancur. Maka di dalam tubuh langit ini, semua dewa dan penguasa di alam dunia ini pun membahas tindakan pencegahan apa yang bisa dilakukan demi menyelamatkannya. Ada dewa laki-laki yang mengenakan jubah putih dan bersinar terang bertanya, apakah ingin mengatur waktu dan fokus untuk menghancurkan mereka? Seorang dawi berjubah putih yang menyerupai Kuan Yin Bodhisattva berkata, ada kehidupan yang berasal dari berbagai alam dunia kita, dan di antaranya adalah kehidupan yang lahir pada waktu yang sama dengan kita, seperti tulang dan darah satu sama lain, dan saya tidak ingin hancurkan mereka. Air mata ulas asih menetes dari wajahnya yang cantik dan suci. Jika tidak dihancurkan yang terakumulasi dalam ego ini, akan membentuk gumpalan energi gelap yang sangat besar, kemudian akan merembas ke tubuh langit setingkat demi tingkat ke atas. Ini akan menyebabkan lebih banyak tingkatan makhluk suci jatuh ke bawah. Yang berbicara adalah segumpal sinar cahaya yang tidak memiliki bentuk dan bersinar dengan ribuan warna. Selanjutnya dewa dengan tubuh singa wajah manusia
berkata dengan suara rendah dan bergetar, "Saya pernah mendengar bahwa ketika alam semesta kita diciptakan, ada ramalan yang mengatakan bahwa akan ada Raja Suci yang akan menyelesaikan masalah ini. Tetapi siapa yang tahu siapa Raja Sakral ini?" Seorang tawis abadi dengan janggut putih mengatakan, "Saya hanya tahu semua dewa, Buddha dan Tuhan yang ada di dalam tingkat tubuh langit ini. Jika Raja Suci telah datang ke sini, kecuali dia dengan jelas menyatakan bahwa dia adalah Raja Suci, bagaimana kita bisa menemukan Raja Suci?" Setelah melewati beberapa diskusi, para dewa, sang penguasa dan Buddha dengan suara bulat memilih seorang dewa Buddha berjubah kuning dan berbentuk Buddha Tathagata untuk mengarahkan. Sang Buddha dengan penuh belas kasih berkata, "Karena semua dari kita memiliki hati yang tidak tega, coba kita berikan makhluk-makhluk kehidupan ini suatu kesempatan terakhir." Cahaya yang tidak memiliki bentuk berkata, "Akan tetapi bagaimana melakukannya? Jika materi gelap ini terus menyusup ke lapisan tingkat atas, terus menyusup selapis demi selapis ke atas, jangankan lapisan tingkat benda langit ini, seluruh cakrawala besar, dan bahkan dunia di luar cakrawala besar yang tidak kita ketahui, juga akan tercemar dan akan runtuh." Pada akhirnya, para dewa memutuskan untuk mengumpulkan kekuatan mereka untuk membentuk sebuah alam loka, yaitu alam yang dibentuk oleh orang-orang spiritual tingkat tinggi. Mereka menggunakan kekuatan supernaturalnya mengubah ruang di bawah tanah, permukaan tanah dan angkasa menjadi sebuah alam yang 3 dimensi, ibarat kaca bersih murni tanpa pencemaran, juga ibarat pagoda Vajra yang sangat kokoh tak terpecahkan. Mestikan iblis juga tidak akan bisa menyerang. Ruang di dalam alam loka dipisahkan dari semua benda langit. Jiwa kehidupan yang berada di dalam alam loka ini menghadapi akan penghancuran, kecuali mereka mengkultivasi diri dan menyucikan diri. Ini adalah jalan kualifikasi bagi mereka meninggalkan alam. Jika tidak, mereka tidak akan bisa keluar dari alam loka ini. Setelah itu di dalam alam loka ini, diciptakanlah sebuah benda angkasa yang disebut Bima Sakti. Di dalam benda angkasa ini, juga dibentuk 9 lapisan langit dan tingkat demi tingkat ruang dimensi. Di dalam 9 lapisan langit ini, dimasukkan berbagai jiwa kehidupan yang berbeda. Jika mereka dapat menyingkirkan ego dan mengembalikan keilahian asli mereka, maka mereka dapat kembali ke tingkat atas setingkat demi setingkat dan akhirnya kembali ke dunia asal mereka. Lapisan paling bawah adalah alam dunia manusia. Semua kehidupan yang pada awalnya sudah harus dihancurkan, ingatan masing-masing mereka pun semua dihapus. Demikian juga kekuatan supernaturalnya juga dihapus. Dengan citra tubuh manusia dimasukkan ke dalam salah satu planet, yaitu bumi kita. Semua makhluk-makhluk ini harus melewati siklus lahir, tua, sakit, mati dan bereinkarnasi, dan mereka harus mendapatkan tubuh manusia barulah dapat berkultivasi. Sang Buddha berkata, para dewa, Tuhan dan Buddha masing-masing dapat membuat ruang dimensi di tepi alam loka yang akan digunakan untuk menyambut jiwa kehidupan dunia mereka sendiri. Dewa dan Buddha ini juga berfungsi mengatur pekerjaan reinkarnasi. Mereka juga melakukan penilaian terakhir untuk memastikan setelah mereka menyucikan diri, barulah dapat menyambut mereka kembali ke asalnya. Seorang peri berambut pirang berkata bahwa semua dewa, Buddha telah setuju. Maka berbagai ruang di antara alam loka pun terbentuk. Dewa laki-laki berjubah putih dengan seluruh tubuhnya memancarkan sinar pun menciptakan ruang dimensi di antara alam loka. Tempat ini pun dinamakan surga. Dewa laki-laki berjubah putih ini adalah yang disebut orang-orang Tuhan. Dunia di antara alam loka yang diciptakan oleh Buddha Tathagata disebut Sukawati, dan berbagai dunia-dunia lain yang masing-masing memiliki nama yang berbeda. Namun pertanyaannya adalah, siapa yang akan membimbing jiwa kehidupan yang jatuh tersebut agar mereka memahami bahwa semua jiwa kehidupan harus berkultivasi untuk kembali ke asal mereka masing-masing? Mekanisme alam loka telah terbentuk. Siapapun yang masuk ke memori dan kemampuan supernaturalnya harus dihapus. Setelah ingatan dan kekuatan supernaturalnya dihapus, mereka juga harus berinkarnasi. Maka jiwa kehidupan ini akan menjadi seperti lembaran kertas kosong dan mereka tidak akan tahu apa-apa lagi. Saya tidak takut reinkarnasi dan saya bersedia memasuki alam loka untuk mengajarkan dharma.
Dewa laki-laki dalam rupa Tathagata beranjak berdiri di antara para dewa tersebut. Ini adalah Sang Buddha Sakyamuni. Para dewa terkejut menghela nafas. Jiwa kehidupan yang memasuki ke alam loka, ingatan dan kemampuannya terhapus dan harus terlahir kembali dan berinkarnasi. Kehidupan yang akan turun menyelamatkan orang-orang di dunia juga tidak terkecualikan. Setelah para dewa dan Buddha berinkarnasi di dunia manusia, mereka hanya seorang manusia sebelum kesadaran mereka terbuka. Jika mereka kehilangan jati diri mereka, mereka juga sama, tidak akan pernah bisa kultivasi kembali ke jati diri lagi. Pada akhirnya mereka juga akan menghadapi penghancuran secara total. Sakyamuni berkata, "Saya ingin menggunakan pencapaian kultivasi diri saya dan sebagai dasar untuk mengajarkan Dharma." Beberapa bodhisattva dan arahat secara bersama berdiri dan mengatakan, "Kami ingin membantu Buddha Sakyamuni memasuki dunia untuk menyebarkan Dharma." Untuk membalas Buddha Sakyamuni, dia telah membimbing dan membuat kami membumbung selama ratusan juta kalpa tahun. Satu kalpa adalah 16 juta tahun. Ada seorang Tao bernama Li Er dengan janggut putih berkata, "Saya bersedia memasuki alam loka untuk menyebarkan Tao." Seorang dewa laki-laki berjubah putih juga berdiri mengatakan, "Saya bersedia jadi Tuhan di duniaku, masuk ke dalam alam loka untuk berkhutbah menyebarkan ajaran saya." Itu adalah Yesus. Dengan demikian, Li Er pun segera memasuki dunia alam loka. Selanjutnya Buddha Sakyamuni pun mengikutinya. Sebelum Yesus masuk ke dalam alam loka, Tuhan membawa Yesus kembali ke surga terlebih dahulu. Perubahan di surga. Sampai di surga, Tuhan pun memanggil 9 malaikat lainnya di dunia surga dan mengumumkan Yesus sebagai Mesias, juga meminta semua malaikat untuk memberi hormat kepada Mesias. Karena formalitas upacara ini, malaikat yang paling disayang Tuhan, malaikat agung Lucifer, karena cemburu dan sombong, ia terang-terangan melanggar kehendak Tuhan dan dengan tegas menolak untuk memberi penghormatan kepada Yesus. Dia berkata di hadapan Tuhan, "Mulai hari ini, saya mengumumkan bahwa saya akan meninggalkan gelar malaikat Lucifinil dan tidak akan lagi mematuhi perintah Anda Sang Pencipta yang tidak adil. Siapa yang mau mengikuti saya, berdiri bersama saya, kami bersama-sama menciptakan sebuah dunia yang benar-benar adil, menghormati dunia malaikat." Dalam seruan para malaikat, malaikat pencipta kedua, Beelzebub yang bertanggung jawab atas vitalitas, musim, penjaga gerbang surga, juga berdiri di sisi Lucifer. Tidak hanya itu, bahkan malaikat yang paling dipercayai Tuhan, Sariel Angel of Moon, yang menjaga jiwa manusia agar tidak tercemar, juga berdiri di samping Lucifer. Akhirnya 1/3 dari malaikat di surga, lebih dari 100 juta malaikat yang awalnya suci, semuanya masuk ke dalam kubu Lucifer. Akibatnya perang malaikat pun meletus. Lucifer memimpin para malaikat pemberontak yang mengikutinya, meluncurkan pertempuran dahsyat melawan malaikat lainnya. Tuhan memerintahkan malaikat tertinggi kedua Michael untuk berperang melawan Lucifer. Tetapi energi Lucifer lebih tinggi dari Michael. Michael secara bertahap mulai tidak mampu melawan. Tuhan kemudian mengirim Mesias untuk menghadapi Lucifer. Pada hari pertama kedua belah seimbang. Pada hari kedua Lucifer melukai Mesias. Pada hari ketiga tumit Lucifer dipotong oleh Mesias. Selanjutnya Lucifer bersama malaikat pemberontak lainnya dijatuhkan ke dalam alam loka. Lucifer kemudian dinamakan Satan. Satan berarti orang yang melakukan kejahatan dan musuh yang menyimpang dari ajaran yang benar. Semua malaikat yang mengkhianat, statusnya mereka pun dicabut. Mereka diusir dan dibuang dari surga. Selanjutnya mereka disebut malaikat yang jatuh. Perubahan di surga membuktikan perlunya keberadaan dunia estafet, jiwa kehidupan yang akan berbalik ke asal. Jika belum sepenuhnya dimurnikan, mereka tidak dapat berbalik ke asal mulanya. Setelah malaikat jatuh memasuki alam loka, mereka menjadi makhluk di ruang iblis. Mereka tidak menerima pengaturan dari dunia atas. Mereka iri dengan jiwa kehidupan yang bisa kembali. Sepanjang hari mereka merasa gembira dengan menyeret makhluk hidup lain ikut jatuh. Dunia manusia tiba-tiba dimasukkan dengan sejumlah besar iblis ini. Maka masalah dalam alam loka menjadi lebih serius.
Manusia di bawah pengaruh interaktif dewa dan iblis menjadi lebih bingung terhadap fakta kebenaran hidup. Seperti kata pepatah, satu hari di langit, di bumi telah melewati 1000 tahun. Penundaan di surga membuat kedatangan Yesus Mesias ke bumi lebih lama sekitar 500 tahun dari Lao Tzu dan juga sekitar 500 tahun lebih lambat dari Buddha Sakyamuni. Dewa dan Buddha turun ke dunia secara pribadi mengembangkan moral, etika, dan metode lain mengajarkan manusia menghilangkan keegoisan. Proses kultivasi ulang dan mencapai pencerahan setelah Dewa dan Buddha ini turun ke dunia. Semua adalah metode kultivasi yang membimbing manusia berbalik ke asal kembali ke jati diri. Berbagai peradaban manusia menyebar satu demi satu. Seperti Atlantis, Mesir kuno, Tiongkok kuno, Maya, Yunani kuno, India kuno, peradaban Minoa Eropa kuno, dan lain-lain. Peradaban yang sangat maju semua diwariskan oleh para dewa. Ketika perang malaikat di surga masih berlangsung, Lao Tzu yang memasuki alam loka dan berkultivasi hingga terbuka kesadaran, dia menyebarkan Tao di dunia manusia selama bertahun-tahun, dan dia sangat merasakan bahwa manusia tidak dapat diselamatkan, sehingga dia meninggalkan 5.000 kata dan buru-buru meninggalkan dunia manusia. Buddha Sakyamuni juga terbuka kesadaran lagi. Di bawah campur tangan Raja Iblis Mara, Sakyamuni mengembangkan penyebaran Dharma dalam jangka waktu cukup panjang. Para dewa menghela nafas mengatakan, sepertinya makhluk hidup yang tersesat memang sulit diselamatkan. Namun para dewa dan Buddha yang tak kenal takut ini, yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia, juga ada yang tersesat di dunia dan tidak dapat kembali lagi. Di dunia manusia ada sekelompok iblis. Mereka seperti pasir hisap yang jahat. Para dewa dan Buddha juga tak terhindar. Ada yang terperosot jatuh ke dalamnya. Ada seorang Mara yang telah jerih payah melalui perjalanan kultivasinya. Ia telah mencapai ke tepi alam loka. Jika ia berkultivasi lagi ke atas lagi, dia benar-benar dapat melepaskan diri dari alam loka dan menjadi sang Buddha. Tetapi karena kesombongannya, dia mampu mengubah dirinya jadi orang lain atau senang mengolok-olok orang lain. Pada akhirnya, dia benar-benar berubah menjadi iblis, memimpin anak iblis dan cucunya mengacaukan dunia. Iblis-iblis ini melakukan kejahatan tanpa terbatas, terus-menerus mengumpulkan kekuatan gelap yang sungguh besar. Mereka tidak menerima kendali reinkarnasi, sebaliknya mereka mengganggu pengaturan reinkarnasi. Meskipun terhadap kejatuhan mereka ke dalam alam iblis, mereka sering mengalami kepanikan dan penderitaan yang tidak pasti dan tak terlukiskan. Tetapi semakin panik dan menderita, iblis semakin tenggelam dalam perbuatan melakukan kejahatan. Pada saat yang sama, iblis tersebut mencoba menarik lebih banyak kehidupan menjadi iblis untuk menghilangkan kegelisahan batin mereka. Iblis Mara pernah berkata kepada Buddha Sakyamuni, "Di masa depan ketika pengikut-pengikut Anda tidak memiliki keteguhan yang cukup, dan ketika pikiran mereka tidak lurus, saya akan memasuki kuil Buddha, mengenakan jubah Buddha, mengenakan pakaian Anda, dan memakan makanan Anda, dan kemudian menghancurkan dharma dan kebajikan Anda, merusak sila Anda. Sampai saat itu, lihat apa yang dapat Anda lakukan untuk saya." Sang Buddha memandang Mara dengan belas kasih dan berkata, "Jika Anda, putra dan cucu iblis Anda ingin melakukan ini di akhir dharma, saya tidak dapat menghentikan mereka. Karena gangguan iblis, Tuhan dan pekerjaan Buddha menyelamatkan manusia telah terhalang. Banyak malaikat yang akan terperangkap dalam alam loka." Perlu diketahui bahwa kejatuhan para dewa dan Buddha lebih serius daripada kejatuhan seorang malaikat, karena medan energi seorang malaikat hanyalah sebuah bintang, setara dengan sebuah tata surya. Tetapi para dewa dan Buddha mewakili dunia, yaitu seluruh galaksi. Jatuhnya satu malaikat adalah kehancuran sebuah tata surya. Namun kejatuhan setiap dewa dan Buddha adalah ledakan dan kehancuran dari seluruh nebula, dan ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas di dalamnya yang ikut hancur. Apa yang harus dilakukan? Apakah mereka masih memiliki kesempatan untuk kembali? Sampai di sini dulu ulasan video kali ini. Jika ingin mengetahui kejadian berikutnya, silakan tunggu video selanjutnya. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, share, dan like. Juga bunyikan loncengnya.
Sampai ketemu pada video berikutnya. Salam.